warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Ansar, angkatan kedua Universitas Negeri Manado atau UNIMA. Saya akan melakukan perekaman dalam ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat-sehat jadi semua? Sehat. Alhamdulillah, ceria-ceria semua ulatnya di. Baik. Ada teman yang tidak hadir? Kenapa? Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Ya. Siapa yang mau pimpin doanya? Oke, silakan pimpin doanya. Ya, mana? Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah padaku ilmu dan berilah aku paham. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Kita absen dulu ya. Adelia, Aidil, Hadir Pak. Alfian Fahleni, Hadir Pak. Alif Febriansa, Hadir Pak. Anca, Anugrah Salsa, Hadir Pak. Aprilia Sahra Anggraini. Kemudian yang tidak hadir, kenapa? Tadi apa alasannya? Iksan, kemarin kita sudah mempelajari tentang sila kedua ya. Nah sekarang kita mau masuk di sila ketiga ya. Tapi materinya itu masih sama, tema 4 ya. Oke, ada yang masih ingat bunyi sila kedua? Siapa? Apa? Perusahaan yang adil dan beradab. Setelah kita mempelajari sila kedua, sekarang kita masuk ke sila ketiga. Apa bunyinya sila ketiga? Indonesia. Tema 4 ya. Oke, jenis pekerjaan itu bahannya ya. Oke, setelah kita masuk di tema ini, Bapak mau buka dulu. Ada tujuan pembelajarannya. Pertama, setelah membaca video dan mengamati video, siswa berdiskusi tentang sila ketiga pembuatan siswa sila persatuan Indonesia. Mana sila persatuan Indonesia? Langsung. Oke, sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, bahasa, dan budaya, sehingga dapat disatukan melalui sila berbeda-beda tetapi tetap satu atau disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila ketiga Pancasila mempunyai makna diantaranya negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua,
cinta damai dan persatuan, itu dia tidak mementingkan kepentingan sendiri. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu ada teks, proses pembuatan teks. Oke, di sini ada bacaan. Silakan kalian baca. Bacalah teks dengan membaca sinyal. Barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari satu pekerjaan. Beberapa pekerjaan yang antara lain petani, peternak, nelayan, dan tukang jahit. Selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa atau pelayanan seperti dokter, polisi, dan pemangkas rambut atau tukang cukur ya. Kemudian barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan ada gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima. Kemudian ada tabel menyajikan suatu bentuk pekerjaan dan hasil yang didapatkan dari pekerjaan tersebut. Yang pertama itu adalah tukang kayu, barang yang dihasilkan, contoh meja, kursi, barang lainnya. Kemudian bagaimana kamu menggunakan barang-barang tersebut agar sumber daya alam dapat terjaga. Mendapatkan materi, melihat materi dan video, jelaskan sebagian makna sila persatuan Indonesia. Ya, makna sila persatuan Indonesia. Sila ketiga mempunyai maksud mengutamakan persatuan dan kerukunan untuk seluruh rakyat Indonesia. Walaupun itu mempunyai perbedaan agama, apalagi budaya, rasa. Namun makna sila ketiga yaitu negara kesatuan, tapi maksudnya itu persatuan. Kemudian cinta, damai, persatuan. Yang ketiga tidak mementingkan diri sendiri. Nah, setelah kalian mengetahui itu, saya mau coba bertanya kepada kalian. Contoh di lingkungan kalian, ya. Rasa menunjukkan sikap makna sila ketiga di lingkungan kalian seperti apa? Contoh makna lainnya. Siapa yang bisa sebutkan? Bangga dan cinta terhadap negara dan bangsa. Ya. Ada yang lain lagi? Apa nak? Berkorban dari kepentingan negara. Siapa lagi yang mau menjawab? Contoh sikap persatuan dari sila ketiga. Membanggakan sifat menghargai. Jadi ada baiknya kalian harus mengamalkan rasa cinta, persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kalian. Tidak boleh bombe-bombe kalau di lingkungan toh. Nah, itu contohnya kalau bombe-bombe apa itu? Nah, tidak boleh bermusuhan dengan teman, apalagi tetangga, saudara, orang tua, dan keluarga. Contoh yang menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan. Seumpama Bapak punya satu lidi, ya, satu lidi. Siapa yang bisa ambilkan lidi dulu? Sapu lidi. Ya. Apa namanya? Sapu lidi. Sekarang saya mau suruh satu orang. Siapa? Satu orang. Banyak sapu lidi kamu lihat. Sekarang ambil satu. Kasih lihat di teman, patahkan itu. Patah. Patah kan? Sekarang ini coba dipatah. Kenapa? Tidak bisa. Nah,
Katanya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena banyak. Oke. Karena banyak. Inilah contoh persatuan dan kesatuan ya. Kalau kita bersatu, kasatong kuat juga ya. Kalau sendiri ki macam ini tadi mudah dipatahkan. Kalau sendiri ki mudah sekali, tapi coba kalau banyak ki. Buat toh? Ya. Nah, bacaannya ini. Siapa yang mau membaca? Sini kan, orang. Silakan dibaca. Pernahkah kamu berpikir bagaimana cara bekerja menggunakan pembuat pensil? Pensil awalnya adalah sebuah alat tulis dan melukis yang terbuat dari grafis murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafis murni cenderung rapuh dan mudah patah. Jadi, pertimbanganlah untuk penggunaan pensil sebagai Silakan dulu. Nah, teman kalian sudah membaca. Nah, sekarang tugas kalian membaca dengan senyap. Ya, silakan dibaca dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Nah, sudah dibaca semua dalam hati? Oke. Nah, Bapak jelaskan sedikit dulu. Jadi, pernah lihat pensil? Sering? Coba kasih naik pensilnya, saya lihat mana. Punya sarjana. Coba sini. Siapa lagi? Sini. Siapa lagi? Oke. Ini ada pensil ya. Pensil ini digunakan untuk apa? Buatnya terbuat dari apa? Kayu. Terus yang bagian di dalamnya yang warna hitam pakai apa? Apa namanya? Grafit tidak? Grafit kan? Nah, kalau seumpama bahan yang dibuat untuk lapisan luarnya, apa lapisan luarnya ini? Kalau kayunya habis, apa yang kalian harus lakukan? Ada tidak yang bisa menceritakan kembali tentang proses pembuatan pensil? Siapa? Ada yang bisa menceritakan proses pembuatan pensil? Tidak perlu panjang-panjang. Kamu ingat saja yang dari hasil yang kamu baca. Oke, silakan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kamu. Bagaimana tidak panjang, dicampur, dibuat lebih halus, tanamannya dan grafitnya, kemudian dipanaskan selama 3 hari, dibentuk panjang-panjang, lalu dilapisi. Ya, dengan kayu. Baik. Jenis-jenis pekerjaan bisa kalian baca-baca dulu, pelan-pelan saja dibaca ya. Silakan dibaca dulu lah. Baca? Sudah. Sekarang begini, Bapak bisa menanyakan atau menyuruh kalian sebentar untuk mengambil sesuatu. Tapi sebelumnya Bapak mau, kenapa nak? Kenapa sih? Belum waktunya ya, sabar ya. Sabar makin lama juga carikan kalau bisa cari. Oke, kita lanjut ya materinya. Begini. Sumber daya alam ini. Atau apa tadi? Sumber daya. Oh, jenis-jenis pekerjaan ya.
Bapak lupa. Jadi jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian biasa ada apa saja sih pekerjaan yang ada di lingkungan atau di sekitar kalian di rumahnya? Apa pekerjaan-pekerjaannya? Apa? Oke, Bapak jelaskan ya. Di lingkungan kalian kan sebenarnya daerah pesisir, dekat laut, ya. Biasa pekerjaan utama di dekat daerah pesisir itu adalah nelayan, ya, nelayan. Apalagi? Petani. Apalagi? Tambak. Duduk dari sononya ya. Pekerjaan yang istilahnya ada di daerah pesisir. Kemudian untuk jenis pekerjaan kan dibagi menjadi dua, ya kan? Dibagi menjadi dua. Pekerjaan apa itu Pak? Pekerjaan yang menghasilkan biasa. Kemudian yang kedua pekerjaan menghasilkan angkat tangannya yang bisa sebutkan 3 jenis pekerjaan yang menghasilkan biasa. Ini dulu kawan. Kenapa bilang kamu? Tidak, tidak harus. Apa dokter. Oke, itu tadi pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, kalian telah menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan kalian. Nah, jenis pekerjaan itu pasti menggunakan teknologi, ya kan? Nah, kalau menggunakan teknologi, jenis pekerjaan yang menggunakan teknologi contohnya apa? Nelayan. Nelayan, apa menggunakan? Perahu. Perahu. Jenis pekerjaan yang menggunakan tukang jahit, apa teknologinya? Mesin jahit. Oke. Apa lagi? Dokter. Melayani pasien. Apa alatnya? Suntik. Ada banyak, kalau dokter banyak alatnya ya. Ada mesin pendeteksi penyakit atau ada lagi yang sekarang yang rapid test, banyak. Kalau dokter, Bapak juga tidak terlalu tahu itu bahasa apa bilang. Nah, apa dokter mesin anunya teknologinya? Apa? Mesin. Ya. Nah, setelah kalian tadi menyebutkan itu ya, jenis-jenis pekerja apa teknologi yang digunakan dalam berbagai pekerjaan. Ada itu pekerjaan sederhana. Kalau seumpama tukang batu, dia pakai alat sederhananya apa? Sendok tukang, kop, setrika untuk ini tukangnya ya. Tapi kalau teknologi canggihnya untuk tukang batu apa?
Molen. Betul. Molen teknologi canggihnya tahu ah. Teknologi canggih. Kalau guru, apa teknologi canggihnya kalau guru? Buku. Laptop. Teknologi laptop. Apalagi? Pasti tidak ada tahu ini toh? Oh, Oke. Nah, itulah beberapa jenis teknologi yang digunakan dalam berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan kerja. Nah, setelah itu biasanya ya teknologi itu dihasilkan dari sesuatu ya, baik dari bahannya ya. Kalau teknologi kan selalu macam ini, terbuat dari apa ini ya, ini terbuat dari apa. Nah, ada yang terbuat dari plastik, terbuat dari kaca ya, besi. Oke, itulah teknologi, di mana teknologi itu selalu membutuhkan bahan dalam pembuatannya ya. Bahan pembuatannya ada yang dari plastik, kayu, besi, apalagi logam, sama sih. Tapi logam banyak jenisnya ya. Jenis-jenis logam apa? Besi satu. Kayu. Jenis-jenis logam besi apa? Besi berani. Iya itu besi, tapi jenisnya logam ada beberapa ya. Logam itu, nah contoh tadi besi, tadi disebutkan teman-temannya, nikel, timah, baja, aluminium. Logam, seng, logam itu bisa diperbaharui atau tidak? Sumber daya alam. Sumber daya alam itu dibagi menjadi berapa? 2. Siapa yang mau sebut? Patah. Empat. Oke, yang tidak dapat diperbarui. Kemudian tapi sebelum kita masuk kedua itu, Bapak mau menanyakan dulu sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian kira-kira apa? Pohon. Apalagi sumber daya alam? Hewan. Dari jenis sumber daya alam yang kalian sebutkan, Bapak mau menggolongkan lagi menjadi dua. Sumber daya alam tadi. Saya mau suruh kalian mengambil contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh ya, yang ada di lingkungan sekitar sini saja, di sekolah sini. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Siapa yang mau? Saya, Pak. Oke, siapa? 2 orang. Oh iya, silakan. Kalau mau berdua, karena perempuannya ada yang mau pilih. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau tadi pilih kamu, cari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Coba. Yang dapat diperbaharui di sekitar kalian saja. Iya, dapat. Nah, yang Kenapa enggak? Oke. Apa? Oke. Mungkin dapat Baik, sudah dapat. Sudah ada. Dapat. Bawa masuk kalau sudah dapat. Sini. Bunga. Oke, silakan dulu. Ke sini ya. Oke, ada gue. Tadi 2 orang kita bisa semangatnya jadi 5 orang. Yang cari sumber daya alam yang dapat diperbarui mana? Mana? Nah, oke, mana sini? Apa ini? Yang dapat bisa diperbarui. Apa namanya? Bunga. Ini bunga. Sebentar taruh kembali nah. Iya, Pak. Oke. Ini yang dapat di
Kemudian yang tidak dapat diperbarui mana? Ini batu. Nah, ini ada pertanyaan ini kali lagi ini. Saya punya pertanyaan, saya simpan dulu ini. Oke, ini tidak dapat diperbarui. Apa ini? Batu. Ini. Besi. Ini kalau habis tidak ada nilai gantinya, ya? Tidak ada gantinya. Ini kalau habis masih bisa ditanam bibitnya atau bijinya, ya? Atau batangnya, ya? Nah, sekarang bagus sekali ini. Ini Bapak juga sebenarnya bingung. Ini apa ini? Batu bata. Bisa diperbarui atau tidak? Tidak. Hah? Bisa. Hah? Tidak. Tidak. Oke. Kalau memang bisa, ini batu bata terbuat dari apa? Pasir. Tanah. Tanah apa? Tanah merah. Terbuat dari tanah. Ini batu batanya bisa diperbarui. Bisa diperbarui. Iya. Oke. Jelas. Oke. Silakan duduk. Nah, setelah kalian membaca, ya, dan menyimak video tadi, Bapak mau memberi tugas lagi dan Pak PD, ya. Ya, Pak. Di, Ya, Pak. saya mau kasih tugas lagi. Dari sini lagi. Kenapa saya bagi satu-satu? Silakan bekerja kelompok lagi. Balik ke sini. Balik ke sini kembali. Kalian bicara sama apa yang kalian lakukan dalam proses Oke, sudah? Saya pada kalau ada yang sulit, silakan bertanya, ya. Dikasih istilah nih, bilang ibu. Kenapa yang di situ? Sudah? Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, nanti ya. Oke. Baik, setelah kalian mendapatkan materi, melihat materi dalam video dan Bapak sudah jelaskan sebagian, Bapak mau kasih tugas masing-masing, ya. Bapak ke belakang.
kelompoknya berkumpul. Baik, kemarin kan Bapak sudah mengirimkan link cerita Pak Meli kan? Di WA. Ya. Jadi setelah kalian baca-baca dan hari ini dibuktikan loh tugasnya mengenai menceritakan kembali Pak Meli, ya. Kan sudah dibaca kan, Bapak sudah kirim linknya, ya. Oke, silakan menceritakan kembali tentang Pak Meli. Siapa yang mau cerita Pak Meli sesuai dengan bahasa penyampaian sendiri, ya. Silakan. Pak Meli adalah kepala sekolah Haikal Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Pak Meli sangat senang melihat murid-muridnya belajar dan bermain bersama. Ada murid yang dia sukai yang bernama Sudin. Dia tingkat membaca dan menulis pidato. Pak Meli ingin dia mengikuti lomba pidato di kota, tapi Pak Meli tidak mempunyai dana untuk mengikutkan Sudin lomba tersebut. Dan akhirnya Pak Meli mengumpulkan benang pisang untuk dijual. Dan akhirnya Sudin pergi ke kota untuk mengikuti lomba tersebut. Sudin mencapai juara 1 dan Sudin menang. Oke, baik. Nah, setelah ini Pak. ada yang malu-malu. Siapa lagi? Oke, silakan. Baik. Pak Meli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Ada anak yang bernama Sudin. Dia pintar, suka membaca dan pandai berpidato. Pak Meli menyukai Sudin karena dia pintar. Pak Meli ingin Sudin mengikuti lomba pidato, tetapi Pak Meli tidak mempunyai dana untuk Sudin mengikuti lomba pidato. Akhirnya Pak Meli mengumpulkan lelang pisang untuk dijual. Akhirnya lelang pisang habis terjual. Sudin pun berangkat ke kota. Akhirnya Sudin mencapai juara 1 kompetisi pidato. Oke, bagus sekali ya. Oke, sampai di sini Bapak mau kalian mengetahui apa sih yang dicapai setelah kalian mempelajari ini. Apa ilmu yang kalian dapat? Ada? Apa? Jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan. Apalagi? Ya, Jenis sumber daya alam. jenis sumber daya alam. Apalagi yang kalian ketahui? Jenis apa lagi? Apalagi? Cara pembuatan pensil. Oke. Itulah tadi beberapa hasil yang kalian dapatkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pertama mengenai sila persatuan Indonesia, ya. Pelihara persatuan dan kesatuan dalam hubungan kalian. Itu menunjukkan sikap mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan negara. Kemudian di sini kita disatukan dengan apa namanya istilahnya, moto berbeda-beda tapi satu, ya. Berbeda tapi satu. Artinya apa? Kemudian di pembuatan pensil kalian sudah mengetahui cara pembuatan pensil, bagaimana terbuat dari apa, terbuat dari granit dan tanah liat, ya. Kemudian diolah ya menjadi batangan kecil, ya. Kemudian dibungkus oleh apa? Kayu. Ya. Nah, kemudian kalaupun ada pohonnya sudah hampir habis, pasti kalian harus Ada kembali. Dan oke. Dan jenis-jenis pekerjaan beberapa kalian sudah ketahui, yaitu pekerjaan yang menghasilkan apa? Nah, jenis pekerjaan itu yang istilahnya menghasilkan jasa apa tadi? Menghasilkan
menghasilkan barang. Nah, setelah itu ada sumber daya alam, ya kalian sudah pelajari apa sih sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam itu suatu ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kebutuhan manusia yang ada di muka bumi ya. Nah, contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan kalian ada batu, tanaman bunga ya. Itu kalian manfaatkan dengan menggunakan cara manual ataupun teknologi. Dan mengenai cerita Pak Weli, itu adalah suatu cerita motivasi ya terhadap kehidupan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kalaupun ada kita punya teman atau keluarga atau sahabat kerabat yang punya kemampuan dan mau ikuti lomba kemudian terkendala sesuatu, bantulah mereka ya. Kita harus saling menolong untuk mencapai satu tujuan. Oke, sampai di sini dulu materi kita kali ini, dan saya mau kalian sebelum menutupnya kita bernyanyi bersama-sama tentang lagu Indonesia. Lagu apa? Lagu kebangsaan. Apa? Garuda Pancasila. Oke. Siapa yang mau pimpin? Oke, silakan. Oke, silakan. Dimulai. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Dengan berbahasa istilahnya untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baca doa Al-Fatihah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2020, lokasi di SDN 145 Impres Pampangan, Kabupaten Maros. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.